siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya akan mempresentasikan pengabdian kesehatan masyarakat yang sudah kami lakukan dari Prodi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Stikes Kuningan dengan judul Imunitas dalam proses isolasi mandiri COVID-19 di rumah dengan terapi non farmakologi khususnya yaitu aktivitas fisik dan spiritual. Proses isolasi mandiri di rumah sudah sering kita dengar karena memang banyak sekali yang melakukan isoman karena adanya COVID-19. Ini menjadikan pasien-pasien COVID-19 atau penderita COVID-19 melakukan aktivitas dan hanya berdiam diri di rumah saja karena dikhawatirkan menularkan ke orang lain. Dan keparahan penyakit COVID-19 ini sangat tergantung pada sistem imun tubuh. Sehingga salah satu upaya yang kita bisa lakukan setiap individu adalah bagaimana memperkuat kekebalan tubuh masing-masing. Pandemi COVID-19 ini juga membawa banyak dampak terhadap masyarakat yang terutama dampak kesehatan. Masyarakat yang dinyatakan positif tanpa gejala sebagian besar mengalami masalah dalam proses isolasi mandiri. Kenapa? Karena mereka tidak dapat melakukan aktivitas fisik selayaknya orang yang sehat. Nah, kondisi ini menyebabkan orang-orang atau penderita COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri ini tentunya mengalami kecemasan dan stres yang tinggi. Stres yang tinggi yang tidak terkendali dan berkepanjangan ini akan meningkatkan hormon kortisol, sehingga dalam jangka panjang hormon kortisol ini bisa menurunkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Orang dengan kekebalan tubuh yang rendah tentunya akan lebih rentan terhadap pandemi dunia yang pada masa ini kita sebut dengan COVID-19. Walaupun berbagai upaya seperti penerapan protokol kesehatan telah dilakukan, namun hal ini dinilai masih belum bisa membantu mencegah penyebaran COVID-19. Kenapa? Karena kita bisa melihat dari jumlah kasus COVID-19 ini sampai saat ini masih cukup tinggi. Nah, sebenarnya ada hal yang penting yang masih diabaikan oleh kebanyakan orang yang terkait imunitas. Sebagian orang banyak yang mengira bahwa meningkatkan imunitas itu hanya dapat dilakukan dengan intervensi farmakologi seperti mengkonsumsi vitamin atau suplemen, di mana kita juga tahu bahwa intervensi farmakologi ini akan memiliki efek samping jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Dengan adanya kesulitan suplemen dan beberapa obat COVID-19 tentunya juga ini kita harus memikirkan bagaimana solusinya kita menghadapi itu sehingga terapi non farmakologi menjadi pilihan, di mana karena terapi farmakologi mempunyai resiko yang tidak diinginkan baik dari efek teratogen dan efek toksis, maka terapi non farmakologi bisa menjadi pilihan karena terapi non farmakologi ini tidak ada efek samping dan tidak membutuhkan biaya. Khususnya yang saya presentasikan hari ini adalah terapi non farmakologi yang aktivitas fisik dan spiritual. Intervensi non farmakologi adalah intervensi berbasis sains dan non invasif pada kesehatan manusia, di mana tujuannya adalah untuk mencegah, merawat, menyembuhkan masalah kesehatan. Intervensi non farmakologi ini dapat terdiri dari produk, bisa metode, bisa program, atau layanan yang isinya diketahui oleh pengguna. Hasil penelitian saya yang terakhir tentang intervensi non farmakologi pada ibu hamil dengan intervensi yoga antenatal, terapi murotal Al-Quran dan zikir, hasilnya didapatkan bahwa yoga antenatal dan terapi murotal zikir atau kombinasi keduanya itu dapat menurunkan kecemasan 2,3 kali lipat dan tekanan darah 6 kali lipat. Kemudian dapat meningkatkan PLGF dan menurunkan rasio S-FIT1 PLGF sehingga bisa mengurangi resiko preeklamsi. Karena kalaupun ini intervensinya non farmakologi, tapi saya melakukan penelitian dengan laboratorium. Jadi
memeriksa kadar SWIT1 dan PLGF termasuk protein urea pada ibu hamil dengan intervensi yoga dan terapi murotal. Kemudian yang kedua, zikir juga bisa berpengaruh terhadap kecemasan, terhadap persistent stress dan sindrom depresi pada postpartum. Nah, yang kedua ini saya melakukan penelitian dengan psikoedukasi zikir pada ibu hamil trimester 3 dan ibu hamil ibu nifas. Kemudian yang ketiga, dapat menurunkan kortisol dan merangsang produksi hormon endoprin secara bersama-sama sehingga efeknya mengurangi tingkat kecemasan lebih banyak dibandingkan pada perlakuan yoga antenatal dan terapi murotal Al-Quran yang secara sendiri-sendiri. Nah, terapi non-farmakologi khususnya yoga sama murotal Al-Quran ini bisa dilakukan sendiri-sendiri, bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi pada masyarakat yang masih mungkin ragu dengan meditasi pada yoga, jadi pada saat meditasinya bisa diganti dengan zikir atau bisa diganti dengan terapi murotal Al-Quran. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya lakukan, kombinasi yoga antenatal dan zikir ini hasilnya adalah lebih efektif. Jadi kombinasi antara aktivitas fisik dengan spiritual. Nah, kita bisa melakukan dimanapun, kapanpun, dengan kondisi apapun gitu ya. Karena yoga antenatal juga di sini ada beberapa gerakan yang memang bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi tidak harus gerakan-gerakan yang sulit. Atau bahkan sekalipun meditasinya saja pada yoga itu bisa tetap dilakukan. Kemudian berdasarkan telaah 10 artikel yang dilakukan Dinar Indriani dengan kawan-kawan, didapatkan simpulan bahwa intervensi non-farmakologi efektif dalam meningkatkan imun. Maka dari itu intervensi non-farmakologi untuk meningkatkan imun ini perlu diketahui oleh masyarakat agar dapat mencegah COVID-19 dan meningkatkan imun selama isolasi mandiri bagi yang sudah dinyatakan positif. Tujuan dari PKM ini adalah memberikan informasi, meningkatkan pengetahuan serta keterampilan penderita COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah agar dapat meningkatkan imunitas dengan cara terapi non-farmakologi dengan melakukan aktivitas fisik dan spiritual yang dapat dilakukan di rumah. Metode PKM yang kemarin kita laksanakan yaitu yang pertama pembagian flyer terkait jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui webinar, kemudian pembentukan grup via Telegram bagi yang menjadi peserta kegiatan PKM, kemudian yang ketiganya penyelenggaraan dan pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat melalui kegiatan webinar, yang keempat adalah pengisian absensi kegiatan dan kita tetap melakukan evaluasi kegiatan PKM tersebut. Hasil dan pembahasan di sini pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan webinar dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021. Kegiatan webinar program pengabdian masyarakat ini melibatkan peserta secara online melalui aplikasi Zoom, Meeting, dan streaming di YouTube. Kegiatan webinar program PKM ini dilaksanakan di Prodi S2 Kesehatan Masyarakat Stikes Kuningan. Jumlah peserta dalam kegiatan webinar program PKM ini yang sudah melakukan registrasi melalui link yang sudah disebarkan oleh pelaksana atau panitia yaitu 438 orang, yang hadir lewat Zoom 386 orang. Peserta yang hadir dalam kegiatan webinar ini terdiri dari mahasiswa, tenaga kesehatan, dan profesi serta masyarakat umum. Webinar ini bertujuan meningkatkan serta pemahaman khususnya masyarakat dalam upaya meningkatkan imunitas selama melakukan isolasi mandiri di rumah pada saat pandemi COVID-19 dengan cara melakukan aktivitas fisik dan aktivitas spiritual yang dapat dilakukan di rumah. Kemudian narasumber yang memberikan materi selama pelaksanaan webinar menerapkan protokol kesehatan dan memberi pemateri berada di tempat yang berbeda. Pada proses penyampaian materi, peserta diberi kesempatan untuk menanyakan terkait hal-hal yang kurang jelas kepada pemateri sehingga terjadi interaksi dan komunikasi yang cukup baik antara pemateri dan peserta. Dan pada akhir kegiatan webinar, peserta mendapatkan materi yang disampaikan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan pemahaman serta terkait cara meningkatkan imunitas selama melakukan isolasi mandiri di rumah. Hasil dan pembahasan untuk evaluasi di sini yang mengisi link evaluasi sebanyak 310 orang.
Hasilnya sebanyak 73,9% sangat baik, 23,2% baik, dan 2,9% sisanya adalah cukup. Kesimpulan dan saran dari PKM ini adalah kegiatan webinar program PKM tentang cara meningkatkan imunitas pada saat melakukan isolasi mandiri di rumah COVID-19 dengan cara melakukan terapi non-farmakologi dengan aktivitas fisik dan spiritual yang dapat dilakukan di rumah, yaitu yoga antenatal dan terapi murotal Al-Quran serta zikir. Kegiatan webinar ini dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat terkait meningkatkan imunitas dengan melakukan terapi non-farmakologi seperti terapi murotal dan zikir. Saran, di sini perlu adanya keberlanjutan dalam penyelenggaraan webinar peningkatan imunitas pada saat melakukan isolasi mandiri di rumah. Perlu adanya pengembangan ilmu dan peningkatan frekuensi penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh narasumber sehingga mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya meningkatkan imunitas pada saat isolasi mandiri di rumah dengan terapi non-farmakologi, khususnya aktivitas fisik dan spiritual. Ini dokumentasi kegiatan kami. Jadi pada saat webinar ada 2 pemateri, saya sendiri dari Prodi S2 Stikes Kuningan, kemudian ada Dr. Zulfikar Naftali, ini dari Rumah Sakit Diponegoro Semarang. Jadi kami berkolaborasi memberikan PKM dalam kegiatan webinar. Dr. Jul itu memberikan tentang pedoman untuk isolasi mandiri. Saya memberikan materi tentang bagaimana peningkatan imunitas melalui kegiatan non-farmakologi. Dalam hal ini adalah aktivitas fisiknya yoga antenatal, terapi murotal, dan zikir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.